Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan materi analisis sekuritas dari mata kuliah pasar modal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Suaib, dan di sebelah saya ada Mas Miftahul Ulum. Di sini kami akan mengangkat beberapa poin, yaitu ada analisis sekuritas dan pengertiannya, kemudian ada analisis fundamental, selanjutnya ada analisis taktikal. Oke, lanjut mengenai tentang pengertian sekuritas. Sebelum membahas mengenai analisis sekuritas, kita harus mengetahui apa itu sekuritas, karena penting. Pada dasarnya sama dengan surat berharga. Lebih khususnya, sekuritas ini adalah surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan surat tersebut. Surat tersebut biasanya meliputi saham, obligasi, sertifikat, dan bentuk lain penyertaan modal. Sekuritas perusahaan ini diperjualbelikan di pasar modal. Analisis sekuritas ini sendiri adalah proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sekuritas ini memiliki karakteristik mispriced atau sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan benar. Selanjutnya, dalam memilih sekuritas, alangkah baiknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, resiko tingkat bunga, resiko kemampuan daya beli, resiko keuangan, resiko likuidasi, pajak, dan pengembalian atas sekuritas. Sementara harga saham ini terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di dalam pasar modal. Secara teoritis terdapat 3 bentuk pasar. Yang pertama, weak form efficient market atau pasar lemah. Yang kedua, semi strong form market atau bentuk pasar efisien yang agak kuat. Yang ketiga, strong form efficient market atau bentuk pasar efisien yang kuat. Terdapat pula jenis-jenis sekuritas. Ada 2 jenis sekuritas, yaitu sekuritas jangka panjang dan sekuritas jangka pendek. Akuntansi yang dilakukan di pasar modal, sekuritas jangka panjang ini meliputi saham, obligasi, reksadana, dan produk golongan. Sekuritas jangka pendek, sekuritas ini memiliki umur kurang dari 1 tahun. Siklus akuntansi dan dilakukan di pasar uang. Instrumen ini ditandai dengan jatuh tempo yang pendek atau tingkat risiko yang lebih rendah. Liquid. Sekuritas jangka pendek ini meliputi SPI, commercial paper, sertifikat deposito, call money, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Fundamental menghasilkan berupa analisis penilaian badan usaha dengan kesimpulan apakah perusahaan tersebut sahamnya layak dibeli atau tidak. Jika nilainya mahal atau over value, saham tersebut dianggap nilainya lebih tinggi berdasarkan analisis fundamental melalui perbandingan harga yang berlaku di pasar. Dengan kata lain, harganya sudah terlalu mahal, jadi lebih baik tidak usah beli atau dijual jika memiliki sahamnya. Sementara jika terjadi sebaliknya, saham itu layak untuk dibeli dengan alasan harganya murah. Analisis fundamental memiliki 2 model penilaian saham yang sering digunakan para analisis sekuritas. Yang pertama, pendekatan present value, mencoba menaksir present value dengan menggunakan tingkat bunga tertentu, manfaat yang akan diterima oleh pemilik saham. Yang kedua, ada pendekatan price earning ratio, menaksir nilai saham dengan mengalihkan laba per lembar saham dengan pelipatan tertentu. Oke, baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Miftahul Ulum. Baik, terima kasih atas presentasinya Mas Soeb. Saya akan melanjutkan materi berikutnya.
materi berikutnya yaitu mengenai tentang analisis teknikal. Jika dalam analisis fundamental itu melibatkan analisis karakteristik perusahaan dalam rangka untuk memperkirakan nilai suatu perusahaan. Dalam analisis teknikal ini mengambil suatu pendekatan yang sama sekali berbeda dengan analisis fundamental. Ia itu tidak peduli sedikit tentang nilai dari sebuah perusahaan atau komoditas teknis atau kadang-kadang disebut kartis, hanya tertarik pada pergerakan harga pasar. Analisis teknikal itu benar-benar hanya studi supply di pasar dalam upaya untuk menentukan arah atau tren akan berlanjut di masa depan. Dengan kata lain, analisis teknikal berupaya untuk memahami emosi di pasar dengan mempelajari itu sendiri sebagai lawan komponennya. Analisis teknikal itu sendiri adalah sebuah metode atau mengevaluasi efek dengan menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar seperti harga terakhir dan volume. Analisis seperti halnya ada banyak gaya investasi. Pada sisi fundamental ada juga berbagai jenis pedagang teknikal. Beberapa mengandalkan pola grafik yang lain, menggunakan indikator teknikal dan osilator, dan kebanyakan menggunakan beberapa kombinasi dari keduanya. Dalam kasus apapun, penggunaan diskursif, analisis teknikal, harga historis, dan volume data adalah hal yang memisahkan mereka dari rekan-rekan fundamental mereka. Tidak seperti analisis fundamental, analisis teknikal tidak peduli apakah saham undervalue. Satunya hal yang penting adalah data masa lalu keamanan dagang informasi. Apa data ini dapat menyediakan sekitar di mana keamanan bisa bergerak di masa depan. Ada 3 prinsip sebagai patokan dalam memahami analisis teknikal. Ada 3 prinsipnya. Yang pertama adalah refleksi semua kejadian. Apa itu? Segala sesuatu yang terjadi yang dapat mempengaruhi, baik yang rasional maupun irasional, sudah direfleksikan dalam harga yang terbentuk. Menguat dan melemahnya indeks saham merupakan fakta, tetapi nilai sesungguhnya suatu indeks saham ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang tercermin pada indeks saham. Jika permintaan meningkat dan indeks meningkat, penawaran menurun atau tetap, maka harga akan naik, dan akan terjadi kebalikannya jika kondisi terbalik. Yang kedua adalah tren. Apa itu tren? Harga bergerak dalam suatu tren, dan tren tidak mungkin memanipulasi. Jika tren bergerak ke arah naik, tidaklah mungkin membuatnya turun, kecuali dalam suatu titik tertentu akan terjadi puncak untuk kemudian berbalik arah. Yang ketiga yaitu selalu berulang. Selalu berulang maksudnya adalah aksi pasar atau market selalu berulang. Artinya pada analisis teknikal itu percaya bahwa investor itu akan mengulangi tindakan yang sama jika kondisi pasar yang terjadi juga sama. Keadaan ini akan dipetakan oleh suatu diagram yang populer dengan sebutan CAP. Keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Jika seorang investor mau mengakses informasi secara cepat, punya kemampuan analisis yang tinggi, dan punya insting yang tajam atas apa yang terjadi terhadap pasar jika ada informasi baru, maka investor tersebut akan mampu mendapatkan return abnormal yang melebihi return pasar dan return investor lainnya.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.